tapi pasti belum pindahan orangnya. Pasti sudah diserah terimakan. Coupling nomor 11. Kalau ada user boleh langsung tanya aja, interaksi aja. Teman-teman yang mau tanya-tanya langsung juga silahkan. Barangkali ada pertanyaan user yang belum bisa di handle, silahkan. Mumpung Ahmad juga lagi online, Mas Denny juga lagi online. Pak Sony, barangkali kemarin banyak yang user yang interaksi. Waktu ngeblas banyak yang confirm. Belum cek masuk atau belum masuk ya kayaknya. Belum ada dari Cabui, belum ada yang masuk. Belum ada ya. Coba saya follow up lagi beliaunya ya. Siap. Hampir 14 ini lah. Silakan Pak Rudi, apa yang mau disampaikan? Ya, masih koordinasi dengan calon buyer saya, Pak. Siap. Ini ada Oppo A31 masuk. Nggak tahu siapa ini. Saya masih coba menghubungi Cabui saya yang dari Taiwan, Pak. Siap. Mudah-mudahan disambungkan. Oh, ini saya sampaikan info promo ya. Ya, Pak. Ya, untuk yang ngambil apa itu bulan ini ya kan. Yang ambil bulan ini yang untuk rumah kos ya. Yang harusnya tertulis di brosur itu itu 30 kamar. Yeah. Nah, inilah tertulis di brosur. Nampak nggak ini? Nampak, Pak. Kelihatan. Ya, ini kalau ya kelihatan ya. Kelihatan, Suara jelas? Jelas, Pak. Suara jelas ya, oke. Jadi kalau untuk yang khusus bulan ini ya kan, dan kita insya Allah kita juga adakan sesi Zoom rutin ya besok minggu ya. Untuk khusus bulan ini aja ya. Untuk yang cash keras ya, cash keras rumah kos ya kan, yang harusnya 1 kali ya kan, itu bisa 3 kali pembayaran ya, bisa sampai 3 kali pembayaran, yang harusnya 1 kali bisa sampai 3 kali pembayaran gitu ya. Terus untuk yang cash keras untuk rumah kos ya. Ini khusus untuk ya ini memang tujuannya dengan Zoom itu bisa benar-benar bisa merasakan ya suasana di lokasi ya. Tempat lokasi bisa berinteraksi dan melihat progres pembangunan unit yang alhamdulillah ya atas pertolongan Allah terus menerus progres ya. Kita kemarin juga sudah serah terima untuk coupling nomor 11 ya, itu tepat waktu ya, alhamdulillah sesuai dengan schedule ya, bisa serah terima tepat waktu ya. Tuh. Monggo kalau ada yang mau nanya atau misalnya sudah ada user yang masuk mau nanyakan terkait apa itu
produk properti syariah Asalam, baik Asalam maupun PAS ya, silakan saja. Ini dalamannya rumah kos ini. Ini dalamannya rumah kos. Ini parkiran. Nah, ini parkirannya. Untuk rumah kos tuh layout atau desain dalamnya bisa custom ya. Kalau ini rumah kos dengan tipe mezzanine, jadi request sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi sesuai dengan permintaan konsumen, ini rumah kos 10 kamar ini. Rumah kos 10 kamar dengan desain semi mezzanine atau kayak apartemen itu. Itu kalau mau ngomong. Nah, ini ke kamarnya. Jadi ke rumah kos dengan konsep mezzanine ya. Jadi ya, kita alhamdulillah terus kita ada ditolong oleh Allah sehingga progres pembangunan lancar, terus terima lancar ya kan. Jadi insya Allah untuk properti syariah yang menjadi karakternya alam atau yang saya kelola, saya manage ya kan, itu mengutamakan kualitas aman ya, dan juga progres pembangunan dan juga setelah terima yang insya Allah tepat waktu ya. Luas, ini juga luas lahannya juga. Kalau ada acara-acara tertentu itu bisa menggunakan garasi. Garasinya ini insya Allah bisa muat 2 mobil ya. Ya, bisa muat 2 mobil garasinya. Tipenya kecil-kecil ya. Untuk tipe ini kita ada tipe yang masih tersedia ya. Untuk yang tipe rumah hunian ya, itu tinggal 1 unit ya. Yaitu luas tinggal 1 unit aja untuk luas tanah 71, luas bangunan 60. Itu coupling nomor 3. Coupling nomor 3 itu tempatnya tuh dekat gate ya. Nih, coupling nomor 3 itu dekatnya, coupling nomor 3 dekat, yang tersisa coupling nomor 3 ya, itu di sini dekat gate. Nah, di pintu gerbang ya. Nah, ini nanti ya. Jadi coupling nomor 3 nanti di sini ya. Nah, dekat pintu masuk, dekat pos seperti ini. Coupling 3 ini. Belajar benda. Kelas 2. Untuk Kelas 1 kelas 2. Jadi dekat gate. Ya. Monggo kalau mau menanyakan silakan kalau mau bertanya. Ya, jadi konsep properti syariah itu yang amanah itu insya Allah baik secara legalitas maupun secara pembangunan itu profesional ya. Jadi begitu ada
beberapa proyek properti ya kan, yang konven maupun yang mengatasnamakan syariah yang akhirnya mangkrak itu pastinya itu tidak dikelola dengan baik ya, terus juga legalitasnya juga tidak aman gitu kan. Ya, alhamdulillah proyek-proyek yang saya kelola ya, itu secara legalitas ya maupun secara proses pembangunan ya insya Allah sesuai melaksanakan tepat waktu. Ini satu proyek alam yang ada di Kota Malang. Jadi ini saya katakan seperti tinggal di Kota Malang ya, tapi suasananya masih asri ya, masih sejuk, masih nyaman itu ya. Nah, jadi terletak di Jalan Pringgodani ya, Kota Malang ya. Nah, terus juga di sini masalah air tidak ada masalah walaupun terletak di dataran tinggi ya kan, karena kita sudah menggunakan PDAM ya. Menggunakan PDAM. Nah, ini suasana di Kota Malang yang masih asri ya di kawasan Greenfield As-Salam ini. Monggo kalau tadi ada user nggak tadi yang nanya tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fahmi. Oh iya, perkenalkan. Nama saya Fahmi, Pak. Oh baik. Yang pengen mohon maaf nih saya tadi terlambat tadi Pak. Mau tanya ini pertama lokasinya Pak, kalau boleh tahu Pak. Ya, Pak. Maksudnya lokasi apa Pak? Lokasi alamatnya ya? Lokasinya mungkin di Google Map-nya itu di sebelah mana? Pak. Jadi akses yang baik. itu apakah bisa dilalui kendaraan yang besar atau hanya yang mobil-mobil kecil aja gitu loh Pak. Boleh Ya, tahu, kalau kita terletak di jalan. Ya, baik Pak Fahmi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk lokasi kita itu di daerah Joyo Agung ya kan. Ya. Kalau nama jalannya kita masuk di Jalan Pringgodani ya. Itu kalau ancer-ancernya ya persis di daerah depan kafe Bukit Dilek. Ya, jadi kafe Bukit Dilek atau kafe Coklat Klasik itu termasuk kafe yang terlama ya, kafe terlama dan termasuk yang terlama di Joyo Agung ini ya. Itu kita depan persis jalan itu. Jadi memang di daerah kawasan yang strategis ya, yaitu kalau dari lokasi kita itu juga ada pondok pesantren Al-Um dan juga ada pondok pesantren Bahrul Mafiro ya kan. Ya, dari ada pondok pesantren Bahrul Mafiro dan juga ada pondok pesantren Al-Um ya. Itu sekitar 5 menit. 5 menit nggak nyampe malah motor itu ya dari lokasi Greenfield As-Salam ini. 3 menit ya. Jadi yang paling gampang itu ancer-ancernya yang terkenal di daerah sini itu ada pondok pesantren Al-Um ya dan juga pondok pesantren Bahrul Mafiro ya. Itu yang termasuk pondok pesantren terkenal yang pondok pesantren modern ya. Terus juga kawasan kita dikelilingi dengan kafe-kafe gitu ya, kafe-kafe kuliner ya. Jadi sepanjang jalan Joyo Agung itu banyak kafe-kafe kuliner gitu ya. Yang paling lama ya dan terkenal yaitu coklat klasik dan kafe Bukit Dilek. Dan bisa dilewati oleh kendaraan gitu. Simpangan ya. Kalau boleh dari Al-Um itu sebelumnya atau setelahnya ya? Ini kalau apa lewatnya, tapi kalau dari ITN ya, dari ITN dari Siguragura ya, itu sesudah Al-Um. Tapi kalau Bapak dari Dau ya atau dari Batu ya, itu sebelum Al-Um, Mbak. Sebelum Al-Um. Ini ya, apa? Villa Bukit Tidar itu ya? Ya. Nggak sampai, Pak. Ya, kita melewati, Pak. Oh, Villa Bukit Tidar. Kalau dari
Oh, enggak, kalau dari pintu Bapak lewat mana? Bapak nanya dari Sigura-gura atau dari Iya, Sigura-gura. Ndau, karena kalau oh berarti sebelum Villa Bukit Tidar, Pak. Oh, sebelum Masih jauh, Pak. Ya, jadi kalau Sigura-gura ya masih jauh. Kita cuma kalau dari Ancer-Ancer paling gampang itu kalau dari Al-Um sekitar 3 menit udah itu Pak. Jadi Al-Um baru mampir sekitar 3 menit kalau naik motor gitu, Pak. Kiri jalan, Pak. Kalau dari Al-Um kiri jalan, nanti Kalau 200 meteran belok kiri. Depannya KPP Kedelek pas masuk belok kiri. Oh, kalau ke Taskia berapa menit ya? Kalau ke Taskia kurang lebih 10 menitan, Pak. 10 menitan ya. Iya. Cuma jalan terabasnya belum ada ya. Ini ya. Ada ini saya tunjuk ini Bapak lihat ini satu pembelinya itu dari Taskia, Pak. Beliau bekerja di sekolah Taskia di Sandeso ini yang kapling nomor berapa ini sih? Kapling nomor 4 ya, ini kapling nomor 4 ini. Ini sudah dihuni ya, itu yang pembelinya itu beliau Mas siapa? Mas Jenny. Tahu nggak Mas Jenny? Kerja di Taskia ini, yang penghuni kapling nomor 4 ini. Siapa? Usernya, pembelinya namanya siapa? Lupa. Ya. Kalau namanya aslinya Banyuwangi, Pak. Ya. Namanya siapa? Banyuwangi. Lupa namanya lupa. Ya. Oh, namanya lupa. Tapi beliau ini kerja di Taskia, Pak. Ini beliau ini mondar-mandir sudah dihuni, sudah ditempatin, dan beliau ini kerja di Taskia, Pak. Saya lupa pula namanya. Ya nggak apa-apa. Ini ya. Jadi Kalau dari boleh tahu Al-Um sekitar 3 menit. Untuk lebar jalannya itu berapa ya? Lebar ini, jalan ini Pak ya? Iya. Ya ini sekitar berapa sini Mas ini? 7 meter atau 8 meter Mas ini? 7, Pak. 7 meter. Kalau gate utama 7 meter. Kalau yang nanti 7 depan meter kapling yang belokan itu 6 meter. Oh, belokan 6 meter. Jadi yang depan saya ini, yang 7 meter. Tinggal 1 unit Pak. Yang ini 7 meter ini tinggal 1 unit di sini Pak. Oh gitu. Nah, tinggal 1 unit yang di sini nih. 70 ya Pak ya? 71. 71 itu berarti lebar kali panjang berapa ya Pak? Lebarnya 7, Pak. 7, panjang berarti 10 ya. Belakang 10 lebih, nggih. Sebentar. Tingkat ya itu ya. Ya, lantai 2, Pak. Iya, tingkat 2. Tidur ada berapa Pak? Lantai kalau boleh tahu? 2 lantai, Pak. Kamar tidur 3. 3. Kemudian kalau ini Pak, kalau dalam itu bisa Bapak custom gitu. Jadi gini, tiap rumah bentuk depannya sama ya kan, tapi dalamnya bisa beda-beda Pak. Karena sesuai dengan ini keinginan gitu. Ada yang jadi kalau layout penempatan atau pengaturan ruang itu untuk dalam itu bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan Bapak gitu. Baik luas, lebar atau jumlah kamar gitu Pak. Kalau boleh tahu tadi harganya tadi berapa tadi? Pak Fahmi, ada sedikit tadi infonya. Jadi untuk kafling 3 itu lebarnya 6,5 Pak. Oh, 6,5. Ke belakang 11 meter lebih untuk kafling 3. 6. Iya, 11 meter ke belakang. Kurang lebih seperti ini yang kafling. Pak, harganya ya ini harganya bisa Pak ada lihat DP-nya kalau ya. harga. Ya, ini tinggal 1 unit aja. Ini kita sudah SHM split Pak. Jadi nanti di sini juga nanti Bapak bisa kalau peminat cukup dengan dengan ITJ 3 juta Bapak bisa ngunci atau mengamankan kapling 3 ini. Kemudian dari setelah Bapak booking 3 juta ya. Dan itu nggak hilang Pak. Kalau misalnya nanti setelah musyawarah belum ada kecocokan, nanti uang
uang booking itu akan dikembalikan penuh ya kan. Terus kalau misalnya Bapak sudah cocok ya kan, nanti itu akan mengurangi harga jual gitu. Jadi Gitu ya, Bapak bisa booking fee 3 juta untuk negosiasi terkait skema maupun diskon dan lain-lainnya gitu. Ini Pak. Nah, ini. Nanti bisa menghubungi kami untuk terkait apa itu, terkait brosur. Itu Pak. Jadi tinggal 1 unit aja sini. Monggo apalagi yang bisa saya bantu Pak. Yang saya sampaikan di sini kan sudah SHM split ya. Jadi sudah ada user yang mendapatkan SHM begitu lunas ya kan, kita termasuk alhamdulillah dalam hal pembangunan ya, alhamdulillah itu ini termasuk paling cepat ya, karena sudah waktu kurang dari 1 tahun ya itu sudah dihuni ya, sudah diserah terimakan itu. Kita ada, jadi ini ada 2 tipe rumah tinggal dan juga tipe rumah kos dan guest house, tergantung Pak Fahmi ya. Kalau Pak Fahmi ingin investasi pasif income, maka saya sarankan mengambil unit rumah kos ya. Tapi kalau untuk ditinggali sendiri bisa rumah tinggal. Kalau untuk rumah kos itu ada berbagai tipe, yaitu tipe 8 kamar tidur, 8 kamar mandi dalam, 11 kamar tidur, 11 kamar mandi dalam, 16 kamar tidur, 16 kamar mandi dalam, dan 30 kamar tidur dan 30 kamar mandi dalam. Kalau untuk rumah kos kita ada promo gratis pajak, gratis manajemen pengelolaan, mulai mencari sewa penyewa anak kos, ya, maintenance, kebersihan, ya, dan juga gratis furniture setiap kamar, Pak. Itu. Ini proses pembangunan rumah kos ini. Kalau bentuk dalamnya custom. Jadi misalnya Bapak juga menginginkan rumah kos itu selain untuk rumah kos ya, tapi juga dibikin, disewakan untuk guest house bisa juga ya. Atau Bapak misalnya rumah kos misalnya ambil yang 11 kamar atau 16 kamar, terus yang 2 kamar itu dijadikan kamar singgah untuk khusus Bapak sendiri itu bisa. Atau rumah kos plus rumah induk itu bisa juga gitu. Jadi kita custom kalau untuk rumah kos. Gitu Pak. Monggo kalau mau nanya Bapak kebutuhannya di rumah kos atau di rumah kos atau kebutuhannya di rumah tinggal. Rumah tinggal Pak. Ya mudah-mudahan Pak bisa Pak Fahmi berminat nanti bisa menghubungin saya lagi ya, nanti saya teruskan dengan manajemen ya. Itu bisa booking untuk mengamankan coupling, karena kalau sudah booking ya kan kita kasih waktu ya untuk mengunci atau mengamankan coupling sekitar maksimal itu 5 hari gitu. 5 hari. Jadi setelah Bapak nanti tinggal di sini, jadi persis di sini nanti coupling 3 Pak, persis di depan dekat pintu masuk itu Pak. Pak Fahmi kalau boleh tahu tinggal di mana Pak? Saya di Malang Pak. Oh ya dekat, berarti ya bisa langsung ke lokasi atau ke kantor, atau kalau nggak bisa juga bisa menghubungi. Di mana Pak? Insya Allah mungkin nanti mau main-main ke sana. Cuma nanti kita lihat situasi nanti. Masih senggang nanti kita main ke sana. Boleh ya. Jadi kalau yang rumah kos kami ini, yang ini Pak, itu yang pembelinya itu dari Malaysia ini. Memang beliau ini hanya survei online aja, terus ngecek legalitas, terus kawannya itu melihat proyek kita, kemudian kawannya mengatakan insya Allah ini bagus, akhirnya beliau ngambil untuk rumah kos 10 kamar ini. Luasan berapa Pak kalau rumah kos itu Pak? Ada Mas ini, luas rumah kos yang ini berapa Mas? Yang punyanya Mas, yang punya Pak Yova ini Mas? Yang kafling Mas Yova ya? Yang punya Mas
Mas Yova. Itu sekitar 160-an lebih mungkin Pak, sekitar segitu Pak. Karena itu kan tipenya termasuk ini dia lantai 2-nya custom, jadi mezanin Pak. Lebih tinggi jadi besar. Heeh. Kalau dari kita kan standarnya sama, cuman waktu itu usernya minta custom. Jadi lantai 2-nya dari lantai ke plafon tuh 5 meter Pak, untuk lantai 2-nya aja gitu. Jadi totalnya dari luar itu memang seperti 3 lantai. Terus sebenarnya cuma 2 Iya. lantai. Jadi usernya ini minta custom agar rumah kosnya itu seperti apartemen, makanya disebut tipe mezzanine gitu. Jadi kayak tipe-tipe apartemen itu tipe-tipe mezzanine gitu. Makanya kalau di kami itu bisa custom. Ya Pak, terima kasih informasinya. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Mudah-mudahan cocok berjodoh dengan Asalam. Iya, monggo nanti kita tunggu Pak Fahmi, misalkan ada waktu untuk survei. Ya, Allah. Baik, apa ada lagi yang ingin tanyakan terkait proyek properti? Jadi konsep kita itu syariah 100%, real project, real syariah, izin legalitas aman, sudah SHM on split ya, dan juga sudah ada yang diserah terimakan SHM-nya gitu. Maksudnya ini ya, syariah SHM-nya gimana ya? kita nggak menggunakan ini Pak, kita tidak ada denda tanpa sita, tanpa bunga gitu kan, jadi tanpa riba gitu. Kita nggak menggunakan perbankan Pak, jadi langsung in-house ke developer gitu kan. Oh gitu. Kalau Biaya pembayaran anunya ya, cicilan-cicilannya ya. Ya baik, iya cicilannya langsung ke developer gitu. Tadi skemanya tadi mungkin bisa ya dilihatkan lagi yang skema pembayaran. Ya, ini skemanya nanti Pak Fahmi juga bisa menghubungin Mas. Ini nomor PIN-nya berapa Mas? Sebutkan aja Mas. 081. Oh bentar Pak. Ada Pak Denny monitor nggak Pak Denny? Iya Pak, siap. Halo. Bentar. Nggih, nanti Pak coba, Fahmi minta tolong nomor nomor teleponnya saya japri nanti nggih. Oh siap, ya Pak. Berapa Pak Fahmi? 081 081 nggih. 334 Berapa Pak? 334. 334 nggih. 791 Berapa? 791. 791 nggih. 791 lagi. 791. Nggih, nanti insya Allah saya japri nggih untuk ininya produk knowledge-nya nggih Pak Fahmi. Ya Pak. Ya, jadi ini nanti press list ini juga apa itu tidak saklek Pak. Jadi artinya nanti begitu nanti Bapak nanti sudah mengamankan kapling nomor 3 nanti terkait harga, skema maupun fasilitas bonus ya kan itu bisa dimusyawarahkan. Kalau memang bisa di Malang insya Allah bisa langsung ketemu, tapi kalau dari luar kota ya seperti yang lain-lain bisa apa itu transfer dan segala macamnya terkait informasi terkait akad, legalitas segala macamnya. Ye, matur nuwun Pak Fahmi, mudah-mudahan cocok ini di sini suasananya dingin soalnya. Kalau pas di sini tuh makanya ya insya Allah nanti sudah paham kalau Pak Lain di Malang. Jadi sekitar 3 menit lah dari Alkum. Iya, monggo kalau ada yang mau tanyakan lagi. Ampun Pak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Fahmi. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya kalau apa itu mungkin sampai kalau nggak ada pertanyaan nanti mungkin tambah siapa ini? Siapa jumlahnya? Ya tadi itu alhamdulillah Pak Fahmi sudah bergabung dan juga menyatakan ketertarikan untuk kapling nomor 3. Nanti insya Allah nanti Mas Heni langsung bisa japri Pak Fahmi ya terkait kapling yang tersisa 1 untuk rumah yaitu kapling nomor 3 yang berada di depan itu kan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak?
Kalau nggak ada, saya hitung mundur, kita tutup. Ya. Hati-hati kalau mundur, Ya, Pak. insya Allah. Oh iya. Ya, besok juga Pak Fahmi juga bisa ngajak ya kawan-kawannya ya kalau mau bantu menginformasikan terkait asalam ya maupun the primer asalam ya. Yang membedakan proyek-proyek kami yaitu kita secara pembangunan itu insya Allah lebih cepat, kemudian secara legalitas kita juga aman gitu kan. Kemudian terkait harga dan fasilitas bisa dimusyawarahkan. Mungkin itu aja. Ada lagi? Soalnya saya cukup kepanasan di sini nih. Tapi nggak apa, berjemur. Tapi kalau udah jam 11 nggak berjemur lagi nih. Sudah, Pak Mar? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada yang bertanya, di chat juga kosong. Nggak ada yang... Ya udah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan asalam bulan Januari ini bisa sold out, terjual habis, dan serah terima unit bisa lancar semua ya. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, karena sudah nggak ada yang bertanya lagi dan apa sudah mengakhiri sesi ini, dan insya Allah nanti kita akan adakan sesi survei online lagi hari Ahad ya. Barangkali teman-teman yang hari ini cabuinya belum ada yang bisa bergabung, insya Allah nanti hari Ahad kita akan adakan lagi, baik untuk Green Village Asalam, rumah kos, dan klaster bisnis senternya yang di The Premier Asalam di Pendem. Insya Allah kita adakan survei online di hari Ahad nanti. Yang kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.